Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas IT 2 mata kuliah bioteknologi dengan dosen pengampu Dr. Nila Hayati SPMSI akan memaparkan tugas PBL kami dengan judul analisis keragaman morfologi dan kualitas buah alpukat di Kecamatan Sirinara, Kabupaten Aceh Tengah. Indonesia memiliki keragaman hayati seperti tanaman, hewan, dan biota lainnya, yang dimana keragaman itu dapat dieksplorasi dan dimanfaatkan. Salah satunya yang dapat dieksplorasi dan dimanfaatkan yaitu seperti tanaman alpukat. Alpukat atau Persea americano merupakan salah satu tanaman yang berasal dari dataran tinggi Amerika Tengah, yang dimana varietasnya tersebar luas di seluruh dunia. Alpukat juga sangat digemari oleh masyarakat karena memiliki rasa yang enak dan antioksidan yang tinggi. Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk menentukan keragaman, kriteria, dan kualitas buah alpukat di Kecamatan Sirinara, Kabupaten Aceh Tengah. Dan perumus masalah dari penelitian ini ialah satu, menentukan bagaimana kualitas buah alpukat di Kecamatan Sirinara, Kabupaten Aceh Tengah. Kedua itu untuk menentukan bagaimana keragaman buah alpukat di Kecamatan Sirinara, Kabupaten Aceh Tengah. Berikut cara mengkonversi data morfologi buah alpukat ke data biner. Angka 1 merupakan angka matriks, angka 54 merupakan jumlah subkarakter, dan angka 15 merupakan jumlah aksesi. SN01, SN02, SN03, SN04 sampai dengan SN15 merupakan aksesi, sedangkan BB1, BB2, BB3, BB4, BB5, BB6, BB7 sampai dengan PTT2 merupakan subkarakter. Nah, mari kita mengkonversi data. Angka 1 merupakan sub yang tampak dan angka 0 adalah subkarakter yang tidak tampak. Nah, pada soal yang telah diberikan, yaitu pada analisis keragaman morfologi dan kualitas buah alpukat di Kecamatan Sirinara, Kabupaten Aceh Tengah, pada aksesi SN01, angka berat buahnya adalah rhomboidal, sehingga termasuk kriteria BB1 atau berat buah 1. Maka pada BB1 atau berat buah 1 diberi angka 1, sedangkan pada BB2, BB3, BB4, BB5, BB6, dan BB7 diberikan angka 0. Berikut merupakan data morfologi buah alpukat yang telah dikonversi ke dalam data biner yang telah di-save as ke Excel 97-2003-20. Setelah data morfologi yang telah dikonversi ke dalam data biner, kemudian data biner tersebut akan dianalisis menggunakan MTSys dengan cara membuka file MTSys, lalu mengklik NT-edit. Setelah itu klik file, kemudian tekan import Excel, dan klik using only, dan klik yes. Lalu pilih file Excel yang sudah dikonversi ke dalam data biner, kemudian klik open. Sehingga muncul tampilan seperti di bawah ini. Setelah muncul data seperti di bawah ini, simpan data sourcing yang telah diimport dengan cara klik save file, kemudian buat file nama menjadi alpukat1.mtsys. Setelah itu, tutup file sourcing dan buka program MTSys. Setelah program MTSys terbuka, kemudian klik Similarity dan klik Simple. Kemudian isi kotak parameter dengan cara mengklik input file dengan file alpukat1.mts, koefisien dengan pilih klik DC, dan output file klik dengan alpukat2.mts. Lalu tekan compute. Setelah itu, tutup kotak hasil compute dan kotak isian parameter. Kemudian klik clustering dan klik lagi SAHM. Setelah itu, isi kotak parameter dengan mengisi input file dengan alpukat2.mts, isi output file dengan alpukat3.mts, isi in case of this dengan memilih file, dan mengklik compute sehingga menghasilkan dendrogram. Nah, ini adalah hasil dendrogram. Kemudian, dendrogram ini disimpan dengan cara mengklik save metafile, kemudian diberi nama alpukat.enf. Kiriman buah alpukat di Kecamatan Sirinara, Kabupaten Aceh Tengah itu sebesar 44% sampai 81%. Nilai aksesi yang didapat itu sebanyak ada 15. Ketika kemiripan buah alpukat yang paling tinggi yaitu 81%, yaitu terdiri dari satu kelompok, yaitu aksesi SN04 dan SN13. Nilai koefisien yang diambil yaitu dinilai 60% dan didapat sebanyak 6 kelompok. Kelompok pertama yaitu terdiri dari satu aksesi, yaitu aksesi SN01. Kelompok 2 terdiri dari SN02, SN04, SN13, SN14, SN06, dan SN09. Kelompok 3 terdiri dari SN08, SN10, SN11, dan SN15. Dan kelompok 4 yaitu terdiri dari dua aksesi, yaitu aksesi SN03 dan SN12.
kelompok yang kelima itu terdiri dari satu aksesi, yaitu aksesi SN05, dan yang terakhir kelompok 6 terdiri dari satu aksesi, yaitu aksesi SN07. Nah, kelompok yang paling rendah itu nilai 44% terdiri dari dua kelompok besar. Kelompok pertama hanya terdiri dari satu aksesi, yaitu aksesi SN01, dan kelompok kedua itu terdiri dari 14 aksesi, yaitu aksesi SN02, SN04, SN13, SN14, SN06, SN09, SN8, SN10, SN11, SN15, SN03, SN12, SN05, dan terakhir SN0. Dari hasil pengamatan visual buah alpukat di Kecamatan Cilinara, Kabupaten Aceh Tengah, didapat bentuk buah alpukat itu berbentuk Maroli Obovet, yaitu sedikit bulat telur dengan keseragaman bentuk sedang. Selanjutnya keseragaman hasil pengamatan visual tangkai buah alpukat di Kecamatan Cilinara, yaitu berada di tengah dengan bentuk tangkai buah lucu dan tidak memiliki nahet. Selanjutnya itu pengamatan visual buah kulit buah alpukat memiliki permukaan sedang dengan warna hijau muda sebelum masak dan berwarna merah setelah matang. Selanjutnya yaitu pengamatan daging buah alpukat dekat kulit berwarna hijau, sedangkan dekat biji berwarna kuning. Ketebalan daging buah rata-rata yaitu 1,62 cm dengan tekstur halus dan sedikit berserat untuk beberapa varietas. Selanjutnya itu pengamatan visual nilai edible portion. Nilai edible portion buah alpukat di Kecamatan Cilinara berkisar antara 64 sampai 82,2% dengan rata-rata 75%. Nilai ini menunjukkan kualitas buah yang sangat baik. Di sini saya akan membahas tentang karakteristik buah alpukat. PTT pada buah alpukat di Kecamatan Cilinara berkisar antara 4,38 sampai 4,76 biji. Biji alpukat berbentuk seperti bulat dan berbentuk seperti bola yang memiliki bentuk yang sangat bervariasi. Variabilitas genetik pada buah alpukat diawali oleh hibridisasi dan genetika alamiah. Tingkat kekerabatan pada buah alpukat yang paling rendah yaitu pada aksesi SN01, dan tingkat kekerabatan sangat dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, dan asal usul tanaman. Terkait kesimpulan dan saran dari penelitian yang kami sudah sebutkan, ada kesimpulan yang bisa kami berikan atau kami simpulkan, yaitu yang pertama, pada tingkat keragaman tanaman buah alpukat dapatkan tingkat keragaman besar antara 44% sampai dengan 81%. Di mana pada kemiripan 44% itu terdapat dua kelompok besar. Kelompok pertama yaitu terdapat satu aksesi, kelompok kedua itu terdapat 15 aksesi. Dan pada tingkat kemiripan 81% hanya terdapat satu kelompok yang memiliki tingkat kemiripan yang paling tinggi, yaitu ada dua aksesi di satu kelompok itu, di mana aksesi tersebut yaitu SN04 dan juga SN13. Untuk kesimpulan yang kedua yang dapat kami simpulkan, yaitu pada tingkat kemiripan 60% atau koefisien 60%, terdapat 6 kelompok yang memiliki tingkat kemiripan yang ada pada 60%. Di mana kelompok pertama terdapat satu aksesi, kelompok kedua terdapat 6 aksesi, dan kelompok ketiga itu terdapat 4 aksesi, dan kelompok keempat terdapat 2 aksesi, dan kelompok kelima dan keenam itu terdapat masing-masing 1 aksesi. Selanjutnya, terkait saran yang bisa kami berikan, karena kan terbatasnya informasi ataupun kurangnya informasi terkait analisis keragaman pada tanaman buah alpukat mengakibatkan ataupun berdampak pada pentingnya penelitian ini terhadap tingkat keragaman itu sendiri atau analisis keragaman itu sendiri. Sehingga apabila penelitian ini berhasil, maka dapat bermanfaat sangat besar kepada Kecamatan Cilinara yang terdiri dari Kabupaten Aceh Tengah, di mana itu dapat memberikan informasi terkait analisis keragaman dan juga dapat melindungi plasma terhadap buah alpukat itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Itu tadi pemaparan tugas PBL dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan dapat ilmu bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.